Singkat cerita, Amar bertemu anak-anak sekolah yang sedang melakukan kunjungan ke All In Radio dan ternyata guru mereka adalah wanita yang dia tabrak waktu mengejar teroris. Kemudian Amar pun dipanggil oleh Sukla di sebuah tangga. Tidak sengaja mereka bertemu dengan Mak. Sukla pun kaget kenapa dia bisa di sini. Amar pun beralasan ingin mencari tahu maksud Magna yang tiba-tiba muncul kembali di dalam kehidupannya. Kemudian di malam hari, Magna mengungkapkan isi hatinya kepada Mita bahwa mereka akan menghancurkan kehidupan orang-orang yang tidak bersalah di keluarga ini. Mita pun menegaskan kembali tujuan hidup mereka untuk sebuah revolusi. Keesokan harinya, Mita menerima telepon dari seseorang dan dari sana diketahui bahwa Mita akan bertemu dengan seseorang di gerbang bernama Sundarnagar. Ternyata adik-adik Amar mendengarkan pembicaraan tersebut. Mereka mengira bahwa Mita akan bertemu dengan pacarnya di Sundarnagar, namun dipergoki oleh Priti. Wanita yang menabrak Amar dipanggil kepolisian. Dia berkata, sebelum pria yang bernama Ken tewas, Amar berlari bersamanya hingga menabrak wanita ini sampai kakinya cedera. Dia pun curiga kalau Amar adalah salah satu kelompok revolusioner. Dari sini mereka pun menyimpulkan bahwa Amar terlibat dalam jaringan teroris. Seketika Amar diinterogasi dan ditunjukkan foto Ken. Tentu saja Amar mengatakan bahwa dia tidak tahu pria itu, meskipun dia tahu bahwa itu adalah saudara dari Magna. Amar pun berkata dia mengejarnya karena dia pernah memukuli Amar. Kemudian Amar masuk ke dalam kamar Magna untuk mencari informasi siapa dia yang sebenarnya. Tiba-tiba Amar melihat sebuah ikat kepala berwarna hijau yang selalu dipakai oleh jaringan teroris. Amar kemudian mencari Magna di kantornya, tetapi dia tidak menemukannya. Ternyata Sukla mengajak Magna untuk menyaksikan gladiresì kemerdekaan India. Amar kemudian dengan tergesa-gesa mencari keberadaannya di sana. Setelah menemukannya, Amar membawa Magna ke tempat sepi dan meminta kebenaran darinya. Akhirnya Magna menceritakan masa lalunya. Ketika dia berusia 12 tahun, orang tuanya dibunuh oleh tentara India. Kakak dan dirinya mengalami pemerkosaan hingga Magna merasakan trauma dan kejang-kejang seperti yang pernah terjadi ketika bersama Amar. Karena hal itulah ia direkrut menjadi anggota kelompok revolusioner atau teroris dari sejak saat itu. Amar kemudian memahami cerita Magna. Dia pun mengajaknya untuk pergi bersamanya, tapi Magna tetap menolak. Amar tidak bisa membenarkan cara yang dilakukan oleh kelompok Magna membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Prinsip hidup mereka yang berbeda tidak bisa menyatukan mereka. Amar pun terbawa emosi. Tiba-tiba polisi datang menangkap Amar. Pihak kepolisian kemudian menemukan informasi foto teroris dan bahan peledak jenis RDX 555 yang mempunyai daya ledak yang sangat tinggi dan berbahaya, dan disimpulkan rencana mereka akan dilakukan pada tanggal 26 Januari saat perayaan kemerdekaan India. Kemudian dua orang saudara Magna menyuap polisi dan membebaskan Amar. Di waktu yang sama, polisi lain datang ke rumah Amar untuk mencari Magna dan Mita. Amar pun dibawa ke suatu tempat sepi, tapi dia berhasil kabur, namun mereka mengejarnya. Di situ Amar berhasil melumpuhkan salah satu teroris. Kemudian HP teroris itu berdering. Ketika ia mengangkatnya, rupanya itu adalah telepon dari Magna. Magna pun kaget, ternyata yang menjawab teleponnya adalah Amar. Dengan sekuat tenaga, Amar mengatakan dirinya belum mati dan akan menghentikan semua ini karena cinta lebih besar daripada terorisme. Perdana Menteri pun memeriksa semua keadaan militer yang akan mengikuti parade. Amar yang sudah babak belur datang ke rumah Priti. Dia pun bertekad untuk menghentikan aksi Magna. Priti yang mengetahui bahwa Magna adalah teroris, ia memberitahu Amar kalau Magna akan pergi ke gerbang Sundarnaga setelah mendengar percakapan Mita di telepon. Di situ, Priti kecewa karena Amar sampai mati-matian menghentikan Magna, padahal undangan pernikahan mereka sudah tersebar. Tiba-tiba, polisi datang dan menangkap Amar. Dia pun mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa dia bukan teroris dan justru akan menghentikannya. Amar pun diberi obat penenang dan dibawa ke rumah sakit. Namun ketika sampai di sana, Amar berhasil kabur. Kelompok Magna ini kemudian melakukan pembahasan terakhir rencana pengeboman mereka. Amar kemudian berjuang menuju lokasi Magna tepat tanggal 26 Januari ketika menjelang pagi. Sebelum melakukan aksinya, Magna kembali diberi doktrin akan tujuan dan cita-cita mereka melakukan aksi ini. Tak lama kemudian, terlihat mobil All In Radio dipakai oleh teroris dan inilah yang dilakukan oleh Amar. Dengan dibantu oleh Mita, Magna didandani dan dipakaikan baju khusus yang telah dipasang bom di sana. Ternyata
Magna akan melakukan aksi bom bunuh diri. Pasukan keamanan telah bersiaga. Ketika mereka berdua keluar dari tempat persembunyiannya, mereka pun bertemu dengan Amar. Di situ, Amar dengan tekad dan perjuangannya tidak akan meninggalkan Magna. Amar kemudian menggenggam dan memeluk Magna yang tubuhnya sudah dipenuhi dengan bahan peledak. Amar kembali meminta dan mengatakan bahwa ia sangat mencintai Magna. Namun belum sempat Magna menjawab pernyataan tersebut, tiba-tiba bom pun meledak.